kebangkitan adalah kontroversial. Tetapi kami datang dengan hati yang percaya. Karena sia-sialah kepercayaan kami bila kami tidak mengakui bahwa Engkau bangkit di hari yang ketiga. Berfirmanlah, nyatakan kuasa kebangkitan-Mu di tengah-tengah kami, dan kami siap diperlengkapi oleh Engkau sendiri yang adalah firman. Sama-sama yang siap dengan suara keras kita katakan amin. Amin. Tepuk tangan bagi Allah kita. Wow, silahkan kembali duduk. Puji nama Tuhan, shalom. Hari-hari ini adalah hari-hari kebangkitan. Dan saya melihat, dari yang saya lihat tidak sengaja sebetulnya. Ternyata kebangkitan adalah sebuah kontroversial. Kenapa saya berkata demikian? Beberapa waktu yang lalu ada sebuah undangan masuk. Dan ya saya buka agenda. Ya saya buka kalender. Tapi ternyata Tuhan tunjukkan sesuatu yang aneh. Yang bertahun-tahun saya tidak memperhatikan. Yang saya yakin Anda pun tidak. Tanggal 30 Maret, agenda kita di bawahnya ada note tulisan merah. Kematian Yesus. Dan hari-hari ini adalah hari-hari penampakan. Selama 40 hari. Lebih dari 500 murid. Tuhan menampakkan diri. Kuasa kebangkitannya. Dan nanti tanggal 10 Mei. Ada tulisan merah di kalender Anda. Yaitu adalah kenaikan Isa Al-Masih. Yang mana menurut saya aneh, Bu. Kenapa saya katakan aneh? Saya memberanikan diri berkata, tidak banyak negara yang kenaikan Isa Al-Masih libur. Seingat saya Australia tidak libur. Seingat saya Eropa Barat tidak libur. Seingat saya Amerika tidak libur. Yang aneh adalah, perhatikan, tanggal 30 Maret, kematian Isa Al-Masih, semua kita libur. Tanggal 10 April, 10 Mei, hari kenaikan Isa Al-Masih, kita libur. Siapa yang setuju dengan saya? Tanggal 1 April, Pesah, Passover, Paskah, kebangkitan Yesus. Di kalender Anda tidak ada tulisan apapun. Ekonon cicing wae teh. Saya ulangi pelan-pelan. Kenapa saya berikan judul tema khotbah pagi hari ini adalah kontroversi kebangkitan. Karena kebangkitan menurut banyak orang di luar sana adalah kontroversi. Oh bukan, itu bukan Yesus yang disalibkan tapi Barnabas. Oh jasad Yesus nggak hilang. Itu cuma rekayasa nelayan-nelayan yang sedang berhalusinasi. Mereka berkata, oh ada para murid yang mencuri jasad. Para tentara Romawi yang mencuri jasad. Saudaraku, siapa yang sudah dengan saya? Justru yang paling penting dari kepercayaan kita. Yang paling penting dari pelayanan kita adalah kuasa kebangkitan. Anda catat apa yang saya katakan. Karena kuasa kebangkitan adalah kematian sudah mati. Ini agak berat nih. Siapa yang sudah dengan saya? Kuasa kebangkitan adalah kematian sudah mati.
Semua orang di luar sana nggak bisa menangkap ini. Kematian mati. Tidak ada satupun kematian itu sudah mati. Semua pemuka agama, semua nabi, semua mati. Tapi Yesus, kematian sudah mati. Karena di hari ketiga, dia bangkit dari kematian. Tolong lihat tangan saya. Siapa yang sudah dengan saya dari Jumat ke Sabtu 1 hari? Siapa yang sudah dengan saya? Dari Sabtu ke Minggu 1 hari. Kok bangkit di hari ketiga? Bagi yang tertarik boleh catat. Jawabannya adalah, karena bagi orang Israel, dimulainya hari bukan jam 00, jam 18, jam 6 sore. Siapa yang sudah dengan saya? Tepat hari ketiga, Yesus bangkit. Tepuk tangan bagi Tuhan. Tepuk tangannya fales. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Kematian sudah mati. Kalau kematian saja sudah mati, sakit penyakit saja sudah mati. Kemarahan sudah mati, kepahitan sudah mati, kegagalan sudah mati, kemiskinan sudah mati, kanker sudah mati, uang kematian saja sudah mati. Dan itu landasan iman kita, itu landasan kepercayaan kita. Kita lihat Yohanes 19. Jumat Agung yang lalu. Saya berikan judul tema khotbah ketika saya berkhotbah di tempat saya menggembalakan. Walaupun kurang meyakinkan gini-gini gembala. Kok nggak ada yang amin? Yuk kita lihat Yohanes 19. Saya berikan judul Jumat lalu, yaitu The Beauty of Golgotha. Karena Golgotha, saya minta maaf, saya kok nggak lihat ekspresi sama sekali. Ada duka di Golgotha. Kok saya nggak lihat? Tidak ada penderitaan di Golgotha. Saya kok nggak lihat? Walaupun Passion of the Christ, saudaraku, dari awal sampai akhir, kita diminta untuk jadi emosional, nangis, berduka, kasihan banget. Tapi kalau kita memperhatikan ayat demi ayat, Golgotha adalah the beauty. Sesuatu yang sangat indah. Yuk kita lihat. Yohanes 19. Ayat yang ke-28. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah, ia sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Bagi yang tertarik langsung dicatat. Menurut saya, dari apa yang saya pelajari, ada 4 tempat yang sangat krusial dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah Taman Eden. Saya tidak akan bahas Kejadian pasal yang ketiga, tapi siapa yang sudah dengan saya, isi daripada Taman Eden cuma satu, yaitu adalah failure, yaitu adalah kegagalan manusia. Nggak usah dibahas lah. Itu konteks, itu kontens daripada Taman Eden. Tempat yang kedua, yang menurut saya sangat penting adalah Getsemani. Karena puncak segala sesuatunya, menurut saya, puncak penderitaan bukan Golgotha, tetapi Taman
Getsemani. Baru yang ketiga, Golgota, di mana Yesus mati dan bangkit. Tempat yang keempat yang paling krusial, langsung dicatat, yaitu adalah gereja. Yang pertama, Eden. Yang kedua, Getsemani. Yang ketiga, Golgota. Yang keempat, gereja. Dan saudaraku, menurut saya titik terendah dalam kehidupan Yesus bukan Golgota. Titik terendah dalam kehidupan Yesus adalah Getsemani. Siapa yang sudah dengan saya? Yesus tawar-menawar dengan Bapa bukan di Golgota, tapi di Taman Getsemani. Dia tidak berkata, biar mahkota ini lalu daripadaku. Dia tidak pernah berkata, biarlah cambuk ini berlalu daripadaku. Dia tidak pernah berkata, biarlah luka ini lalu daripadaku. Tetapi di Taman Getsemani, Yesus berkata, bolehkah cawan ini lalu daripadaku? Pak, ini pemikiran saya. Mungkin salah secara teologi ya. Tapi menurut saya ketika Yesus bilang gini, tidak bisakah engkau berdoa 1 jam saja? Kenapa? Karena itu titik kesepian dari Yesus. Dia sangat lonely. Yang seharusnya Yakobus, Petrus dan Yohanes menemani. Dia berkata, tidak bisakah engkau berdoa 1 jam saja? Menurut saya itulah titik di mana Yesus kesepian luar biasa. Dan saya minta maaf, saya tidak terlalu setuju dengan Alkitab bahasa Indonesia yang berkata bahwa itu seperti keringat darah. Saya tidak setuju. Anda tahu, saya selidiki dari sisi medis. Ketika seseorang dalam puncak ketakutan, itu pembuluh darah di dalam pecah. Itu bukan keringat, itu darah beneran. Dan titik terendah dalam kehidupan Yesus itu bukanlah Golgota. Menurut saya justru di Golgota dia sangat menikmati. Siapa yang setuju dengan saya? Yang paling menentukan adalah masa persiapan. Setuju gak sih? Saya gak pernah bisa lupa. Kira-kira 20 tahun yang lalu Omnyo, ayah kandung Pak Niko bilang, Riza, kamu persiapkan diri ya. Bulan depan kamu khotbah untuk kali pertama di kebaktian ibadah raya di GBI Depok Timur. Setelah aku bilang ya, apa yang terjadi? Gue nyesel gitu. Ya amsyong dah gue. Gue gak pernah sekolah Alkitab, gak pernah sekolah seminari, gak pernah sekolah teologi. Sampai hari ini saya gak pernah sekolah. Aku bilang mana ada orang yang dengar gue. Aku sampai mencoba untuk nawar kepada Omnyo. Biarlah cawan ini lalu daripada aku. Persiapannya luar biasa. 30 hari puasa total. Untuk persiapan apa saudaraku di 1 hari ketika saya berkata ya nyesel. Apa nanti ada yang dengar gue khotbah? Apa nanti orang ada respon aku khotbah? Dan apa yang terjadi? Setelah khotbah. Saya cuma bilang begini, puji Tuhan, ternyata biasa aja. Nangkep enggak? Ketika Yesus dicambuk, biasa aja. Nangkep enggak? Ketika kali pertama Mark McLander 15 tahun yang lalu telepon. Riza, kita baru saja dapat slot. Bos siaran agama Kristen, SCTV setiap minggu kita dapat. Dan kamu menjadi narasumbernya. Ketika aku bilang oke, apa yang terjadi? Aku nyesel. Wah amsyong. Kenapa saudaraku amsyong? Gak kebayang. Biasa di hadapan orang, tiba-tiba khotbah di hadapan cuma 1 kamera. Beda loh rasanya. Mendingan di hadapan orang daripada 1 kamera. Aku bilang sama Mark, bisa gak ditunda? Tidak bisa. Tapi setelah dijalankan, setuju gak dengan saya? Bisa. Pastor Andi Cokro, sahabat Anda, pernah buat acara besar Lu Angels di GBK. Saya gak pernah bisa lupa, Andi bilang, Kang, Lu Angels datang, kita bikin KKR 1 hari di GBK. Kang adalah first speaker. Aku langsung bilang, ya setelah ngomong ya gue nyesel. Waduh GBK, gedung lagi.
Gelora Bung Karno beberapa bulan yang lalu. Pastor Aswin Tanusa Putra telepon aku, Kang sudah siap melayani di Betani Nginden. Oke, setelah gue bilang oke, gue nyesel. Sampai pernah ketemu dengan Pak Niko tolong didoain. Mau khotbah di Nginden. Pak Niko bilang gini, di tempat besar itu, waduh gue tambah takut. 35.000 seat. Aku bilang, wow. Siapa yang sudah dengan saya setelah menjalankan? Oke tuh. Tuhan menolong. Tempat titik terendah bukan Golgota, Taman Getsemani. Perhatikan apa yang terjadi dengan Golgota. Yang menurut banyak orang, Yesus menderita. Slide yang kedua, Oxford Scholars University, ini sekuler, bikin research apa yang terjadi dengan Golgota. Yesus menerima cambukan sedikitnya 242 kali, 121 kali di punggung bagian kiri, 121 kali punggung bagian kanan. Siapa yang sudah dengan saya? Dia enjoy. Cicing wae teh. Siapa yang sudah dengan saya? Tolong perhatikan. Ini Oxford bikin research. Ada 5.480 luka di sekujur tubuhnya. 150 luka itu luka dalam. Siapa yang sudah dengan saya? Tidak ada. Yesus ngeluh sedikit pun. Kita nggak temukan. Padahal, setuju nggak dengan saya? Pilatus bilang ini, Yesus, atau sok ngomong. Itu jalema di luar pabalatak. Salibkan. Sok atau ngomong seetik wae mah. Tenang, jangan sedih, saya akan terjemahkan. Enggak. Ini saya tahu ini khotbah out of the box. Saya tahu ini khotbah anti mainstream. Tetapi saya berani berkata bahwa dia sangat menikmati Golgota. Padahal ketika Pilatus bilang gini, bela diri dong. Apa yang Yesus lakukan? Diam. Kenapa Yesus diam? Ini tafsiran saya, bro. Karena Yesus waktu di Nazaret, dia waktu masih muda, dia pernah ikut perlombaan Agustusan. Ini tafsiran saya. Bagaimana perlombaan Agustusannya, Bu? Tolong perhatikan, ini garis start, ini garis finish. Dan ketika hanya beberapa sentimeter di depan garis finish, siapa yang sudah dengan saya perlombaan main kelereng? Sendok digigit. Kelereng ditaruh di mana? Kelereng taruh di mana? Taruh di sini. Kenapa Yesus diam? Karena kalau Yesus ngomong, kelerengnya jatuh. Rencana Bapa gagal atas Anda. Dan dia tidak boleh gagal. Dia sangat menikmati Golgota. Tidak ada satupun keluhan. Tidak ada satupun komplain. Tidak ada satupun, kenapa seperti ini? Kenapa Bapak seperti ini? Karena sudah lewat masa persiapannya di Getsemani. Sedangkan di Golgota, dia sangat menikmati. Pernah ikut perlombaan? Oh yang benar. Kayaknya zaman milenial enggak deh. Siapa yang sudah dengan saya? Dia sudah lewati 33,5 tahun. Dicela, didera. Di depan garis finish. Harus terrealisasi. Kalau dia ngomong, siapa yang sudah dengan saya? Kelereng jatuh. Kalau kelereng jatuh, dia diskualifikasi. Rencana Bapak gagal. Dia tidak ingin rencana Bapak gagal atas Anda. Dia sangat menikmati. Next. Oxford bilang begini. Ada 350 tentara dan 50 pengendara kuda menyeret Yesus, mencambuk, memukul di sepanjang jalan di Yerusalem menuju Golgota.
Ada 17 duri tajam sepanjang 3 sampai 3,5 cm. Yang menancap di kepala Yesus. Dan duri itu adalah tumbuhan beracun sehingga apa? Saudaraku, yang namanya tentaranya saja harus menggunakan sarung tangan. Kenapa? Karena beracun. Dan itu sakitnya luar biasa. Ini kata Oxford. Padahal kata Yesus, biasa aja. Kok nggak ada yang amin? Salib 150 kg. Tinggi 4 meter 572 cm. Lebar 2 meter 438 cm. Tolong perhatikan. Yang dipanggul Yesus tidak seperti di Passion of the Christ. Yang dipanggul Yesus bukan seperti grup Indonesia yang ada di Villa Dolorosa. Saudaraku, yang dipanggul Yesus hanya yang horizontal. Karena yang vertikal sudah di Golgota. Kan gak masuk akal, Pak. Salib utuh 150 kilo ditenteng. Kan gak masuk akal. Yang paling masuk akal adalah yang horizontal, itu yang dipanggul, sedangkan yang vertikal, itu sudah tertancap di Golgota. Paku, tebalnya 1,8 cm. Panjangnya 20,30 cm. Yesus tinggi 1 meter 72 cm. Berat Yesus 85 kilo. Dan Yesus kehabisan darah. Darah yang tercurah, Oxford meneliti 6,5 liter. Itulah luka di seluruh 5.480. Tolong perhatikan kembali ayatnya. Ayat yang ke-28. Yuk sama-sama dengan cermat kita baca. 2, 3, ya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Siapa yang sudah dengan saya? Yesus nggak haus. Anda kurang pintar. Siapa yang sudah dengan saya? Yesus tidak haus. Padahal Oxford berkata 17 jam menderita. Yesus tidak menderita karena cuma supaya genap firman. Siapa yang setuju dengan saya? Yesus tidak haus. Dia sangat menikmati setiap detik. Dia sangat menikmati setiap jam. Dia sangat menikmati. Karena dia tahu apa yang dia kerjakan untuk menebus hidup Anda. Dia sangat menikmati. Dan saya memberanikan diri berkata, ketika Yesus berkata sudah selesai, bagi yang tertarik boleh catat. Dia berkata kepada 3 pihak. Yang pertama kepada Bapa di sorga. Finish. Sudah selesai. Yang kedua kepada iblis. Semua sengatmu selesai. Yang ketiga kepada manusia. Penderitaanmu selesai. Dia berkata kepada 3 pihak. Dan dia absorb semua penderitaan kita. Dia absorb, dia hisap, dia redam dengan kasih. Kita lihat sebentar. Kisah 14, ayat yang ke-20. Sekarang saya jadi jauh lebih mengerti ayat ini. Ketika itu posisi daripada Paulus ada di Derbe. Dari ayat yang ke-19. Dan ketika dia ada di Listra, ada di Derbe, apa yang terjadi? Orang-orang di Antioquia, orang-orang di Iconium berkoalisi. Ini seperti 212 lah begitu. Oke? Ini seperti apa? 212 orang Yahudi kumpul, dia kolektif puluhan orang, dia diajak semua orang untuk apa?
Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium. Dan mereka membuncung orang banyak itu, memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu. Dan menyeretnya keluar kota. Karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Bagi yang tertarik boleh catat, karena tradisi mengatakan pokoknya orang yang disesah memang harus mati. Dan siapa yang sudah dengan saya? Ketika mereka melihat, mereka menyangka seperti mati. Itu bukan pura-pura mati. Kurang cicing. Siapa yang sudah dengan saya? Itu bukan mati-matian. Itu bukan main sinetronan mati-matian. Saudaraku, dia betul-betul mati. Karena mereka menyangka mati. Pasti sudah dicek itu yang namanya nadinya. Dicek itu apakah sudah ada kegerakannya. Dia cek sedemikian rupa. Apa yang terjadi? Itu yang namanya Paulus diseret. Siapa yang sudah dengan saya setelah dilempari batu. Itu yang namanya luka semakin banyak. Kenapa? Karena itu pasti diseret di atas batu yang tajam. Darah di mana-mana. Ayat yang ke-20. Akan tetapi ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia. Bangkitlah ia. Lalu masuk ke dalam kota. Siapa yang sudah dengan saya? Bagi Paulus, kematian sudah mati. Siapa yang sudah dengan saya? Paulus bilang, hai maut, mana sengatnya? Wah, itu dahsyat. Karena dia tahu persis Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang mati dan bangkit. Karena dia tahu persis Allah yang dia layani adalah Tuhan yang mati dan bangkit. Sehingga ketika orang menyangka mati saja, saudaraku, apa yang terjadi? Bangun. Bukannya ke UGD. Bangunnya kemana? Kembali ke kota, ke tempat dia dipukulin. Waduh. Bisa kebayangkan saya mah. Tidak terbayangkan. Itu kuasa kebangkitan. Dan saya minta maaf hari ini gereja. Orang di gereja ringkihnya, fragile-nya. Kebaktian gak enak sedikit, udah gak Tuhan-Tuhanan. Pelayanan gak enak sedikit, udah gak Tuhan-Tuhanan. My goodness. Aduh ampun. Gak ada daya tahan sama sekali. Di gereja tidur, aduh repot. Melayani asal. Padahal Tuhan kita adalah Tuhan mati dan bangkit. Ayat 21 perhatikan. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium dan Antiokhia. Siapa yang setuju dengan saya? Itu orang-orang yang berkoalisi 212, bukan dijauhin, disamperin. Karena dia berkata, kematian sudah mati. Hei maut, mana sengatnya? Wah itu dahsyat. Perhatikan, next slide. Apa yang terjadi dengan para rasul? Dengan para rasul. Paulus dipenggal kepalanya. Yudas disalibkan. Bartolomeus disesah dan disalibkan. Lukas digantung pada sebuah pohon zaitun. Yohanes dimasukkan dalam bejana berisi minyak mendidih dan dibuang ke Pulau Patmos. Thomas ditombak. Yang tidak percaya. Tapi ketika Yesus menampakkan diri, setelah dia mati dan bangkit, apa yang terjadi? Dia ditombak, dilemparkan ke tunggu perapian. Siapa yang sudah dengan saya? Orang yang mengalami kuasa kebangkitan, kematian sudah mati. Waduh. My goodness, sekarang orang di gereja, aduh ampun. Ringkihnya, fragile-nya, rapuhnya. Ya ibadah ya ibadah, ke gereja ya ke gereja, pelayanan ya pelayanan. Ya cuma tinggal lalu begitu saja. Perhatikan kembali, next. Yakobus anak Zebedeus dipenggal kepalanya. Matius dipenggal kepalanya. Yakobus saudara Tuhan dilemparkan dari atas bait suci dan kemudian disesah sampai mati. Matias dirajam batu dan dipenggal kepalanya. Andreas disalibkan, Markus diseret sampai mati, Petrus disalibkan dengan kepala. Di bawah, siapa yang sudah dengan saya? Kematian bukannya dihindari, kematian malah dihampiri. Karena kematian sudah tidak ada setengahnya. Kematian
sudah mati. Yang jadi masalah sekarang, kenapa banyak orang di gereja ringkihnya luar biasa. Slide yang terakhir. Ini adalah hidup kita. 3 bagian manusia, tubuh, jiwa, dan roh. Dan siapa yang setuju dengan saya, ketiga hal ini juga sama ada pada Yesus. Jawab atuh Kang. Oke, ada pada Yesus. Saudaraku, apa yang namanya tubuh? Harusnya kepala. Badan, anggota tubuh. Ini adalah tubuh, ini adalah casing, ini adalah enter point. Kepada apa? Jiwa. Saudaraku setuju nggak dengan jiwa? Ini kehendak, ini adalah keinginan, ini adalah perasaan. Tapi yang paling kecil adalah roh. Dan siapa yang setuju dengan saya? Anda bukan manusia tubuh, Anda manusia roh. Tolong perhatikan, kenapa orang ringkih? Karena rohnya kerdil. Tapi kalau rohnya kuat, dia berkata, mana maut? Itu jawabannya. Rohnya hidup. Tapi kenapa sekarang banyak orang Kristen ringkihnya luar biasa, baperan, galauan. Seetik baper, seetik galau. Nyari hati. Saya sih tahu, padahal sih baik. Tapi caranya loh. Ya elah. Perkara-perkara yang my goodness. Disalib ya belum. Ditombak ya enggak, dimasukin ke yang mendidik. Jangan diperhatikan saya. Gambar saya enggak terlalu menarik. Ini saya Google bro, bukan orang Kristen yang bikin. Ini saya cuma Google, asal aja, udah gitu image, ketemu gambar ini. Jadi ini bukan orang Kristen. Ketahuan, tubuh apa? Kepala, badan, anggota tubuh. Saudaraku, setuju dengan saya. Semuanya bagian tubuh ini Paulus luka. Perhatikan. Siapa yang setuju dengan saya? Ketika dia bangkit dan kembali ke kota itu, tidak ada kepahitan. Tidak ada kecewa. Sama sekali. Itu yang namanya jiwanya nggak kesentuh. Kenapa? Karena rohnya hidup. Dan roh itu ada pada Anda. Tapi kalau Anda aktifkan. Lah yang jadi masalah kita yang jadi bos karena apa? Jiwa. Pahit, cerai. Aduh ampun. Pakai kata kecuali lagi. Apa yang dipakai? Kecuali. Berzina, kan begitu? Ya, cuma pakai kata kecuali doang. Padahal berzina siapa yang sudah dengan saya? Melihat dan mengingini itu sudah berzina. Saya nggak bisa bayangin tuh. Kalau sebuah pakai ayat itu. Kita lihat perempuan, pengen, zina, cerai. Waduh betapa repotnya itu pengadilan betul. Setiap hari ngurusin orang berzina. Padahal berzina bukan fisik. Menginginkan saja sudah berzina. Kenapa bisa seperti itu? Siapa yang sudah dengan saya? Karena rohnya kerdil. Kalau orang yang tidak percaya, saya bisa mengerti. Yang jadi bos siapa? Jiwa. Tapi kalau orang percaya, sudah melayani dari Kristen kecil. Gak apa-apa ya saya khotbah ini. Semuanya oke? Oke, semuanya oke? Semuanya oke? Oke. Daripada berkat, Anda harus bangun manusia roh Anda. Jangan tertidur manusia roh Anda. Tolong perhatikan. Anda yang memperhatikan khotbah ini adalah jawaban dari semua persoalan hidup kita. Ya. Ketika Anda mulai sakit hati, kegores, keganggu, teralihkan. Sebetulnya adalah karena roh kita kerdil. Tapi kalau roh kita hidup, kita pasti keluar lebih daripada pemenang. Sampai ketemu kebaktian kedua.
Sama-sama kita bangkit berdiri. Sama-sama bangkit berdiri.